Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberi kesempatan, kesehatan, dan juga kekuatan untuk memulai lagi perkuliahan ini setelah hampir vakum 2 minggu ya, karena faktor kesibukan saya sendiri. Topik kita pada hari ini mencegah kelicikan dan penipuan dalam bisnis. Bisnis itu segala jenis aktivitas manusia sebenarnya, tidak melulu kepada sebuah perusahaan, sebuah tempat usaha, baik kecil, menengah, maupun yang multinasional. Bisnis itu ragam aktivitas yang saling membutuhkan, yang saling mementingkan, dan juga saling terkait antara yang satu dengan yang lain. Sehingga Al-Quran kemudian mewanti-wanti agar tidak ada kelicikan dan juga penipuan di dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Secara garis besar, manusia itu sebenarnya memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Pada dasarnya manusia itu bersifat baik, namun kadang-kadang kebutuhan hidup, lalu kepentingan kelompok, atau bisikan setan ikut mempengaruhi sehingga manusia itu kemudian berubah menjadi manusia-manusia dari yang baik menjadi manusia-manusia ganteng-ganteng serigala. Oleh karena itu, maka sebagai seorang muslim kita berpegang kepada ayat Al-Quran yang membatasi gerak-gerik kita dan memaksa kita untuk tetap menjadi manusia-manusia yang baik. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mutaffifin, di awal surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang kalau diterjemahkan dalam terjemahan bebas, celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Jadi ada 4 objek yang bisa kita pahami dari ayat ini. Yang pertama adalah wail. Wail itu ismun wadi fi jahannam, kata Al-Quran, kata kitab tafsir ya. Bahwa wail itu merupakan nama sebuah lembah di dalam neraka. Al-Quran menyebutkan 7 neraka, nama neraka. Ada wail, ada jahannam, ada sa'ir, ya, ada sakor. Ma salakakum fi sakor. Qalu lam naku minal musallin. Ini wailul lil mutaffifin. Mengapa kalian berada di lembah, di neraka sakor ini? Lalu kemudian dijawab oleh mereka, lam naku minal musallin.
kami bukanlah orang-orang yang mau menyembah Allah dengan cara sholat. Nah, walam nakunu tu'imul miskin, dan kami juga tidak mau membantu orang-orang fakir miskin, tidak mau berdonasi. Tempatnya ternyata di sebuah neraka yang namanya Sakor. Al-Quran juga mengungkap 7 nama dari surga. Ada Jannatul Firdaus, ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim. Kemudian lupa saya, ada 4 lagi. Artinya yang ingin saya sampaikan, ada jenis-jenis pelaku-pelaku kejahatan-kejahatan tertentu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memiliki tempat di dalam neraka. Nah, seperti orang-orang yang curang itu tempatnya di neraka Wail. Orang-orang yang tidak sholat, tidak mau memberi makan fakir miskin, itu tempatnya di neraka Sakor. Sama, penghuni surga juga begitu. Ahlul Jannah yang kemudian melakukan ibadah-ibadah khusus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal. Contohnya orang-orang yang puasa langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ditempatkan di sebuah surga yang namanya apa Jannatu Naim, apa Jannatu apa, lupa saya. Jadi yang ingin saya sampaikan dalam hal ini, antara surga dan neraka itu memiliki sudah memiliki tempat-tempat tertentu terhadap hamba-hamba Allah yang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wail. Kemudian yang kedua adalah mutaffif. Mutaffif itu al-inqas. Ya. Mutaffif itu iqas fil mikyal awil mizan anil hududil matlubah. Mengurangi takaran dan juga timbangan dari batas-batas yang dituntut, yang diminta, yang dipesan. Pesannya sekilo. Di dalam timbangan itu memang sekilo. Tapi timbangan itu sudah diolah sedemikian rupa. Sehingga isinya itu tidak 1 kilo. Ketika objek tersebut dipindahkan ke timbangan yang lain, ternyata hanya 8 ons, enggak sampai 10 ons. Nah, al-mutaffif itu mengurangi. Nah, al-mutaffifin itu pelaku yang mengurangi. Oleh karena itu, at-tatfif atau al-inqas fil mikyal awil mizan anil hududil matlubah, yang disorot adalah aktivitasnya. Sedangkan mutaffif itu adalah pelakunya. Nah, itu yang perlu kita soroti di dalam ketiga ayat ini. Namun yang paling penting adalah al-mutaffifin itu jamak mudzakkar salim yang ditambah dengan alif lam yang berkonotasi general, umum. Nah, sama dengan tatfif, itu berlaku umum. Terhadap aktivitasnya berlaku umum, terhadap pelakunya berlaku umum. Oleh karena itu, maka dalam hal ini, walaupun hanya satu jenis aktivitas mencari penghasilan yang disebutkan di dalam ayat ini, namun
interpretasinya bisa dianalogikan kepada jenis-jenis pekerjaan yang lain. Intinya kan al-inqas, mengurangi volume, mengurangi kualitas. Mengurangi volume, mengurangi kualitas. Dengan demikian, maka tatfif itu merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum Islam. Namun karena volumenya sedikit, orang jadi tidak terlalu rewel dalam mencermati ini. Sehingga di blow up dan didokumentasikan oleh Al-Quran bahwa hal-hal terkecil seperti ini itu termasuk bagian dari kelicikan dan juga kekurangan yang memiliki tempat tersendiri di dalam neraka. Wail tadi, ismu wadin fi jahannam. Nama sebuah wadi di neraka jahannam. Jadi al-mutaffif itu pelakunya. Sahibul haqqi ammalahu minal wafa'i wat tamami fi kailin aw waznin. Pelaku pengurangan. Nah, daripada memenuhi dan penyempurnaan di dalam kail dan juga timbangan. Lalu ada yang perlu kita soroti juga. Alladzina idza qaluhum yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Variabel terhadap kecurangan itu. Standar terhadap kelicikan itu. Apabila meminta hak timbangan kepada orang lain, meminta untuk dipenuhi, namun apabila membuat timbangan atau takaran kepada orang lain, maka merugikan dan mengurangi hak orang lain tersebut. Itu variabelnya. Sekali lagi, alladzina idza qaluhum yastawfun. Meminta takaran dan timbangan terhadap diri sendiri, permintaannya dipenuhi, disempurnakan, dicukupkan. Namun sebaliknya apabila terbalik tadi, apabila meminta takaran untuk diri sendiri, itu meminta untuk dipenuhi. Namun apabila melaksanakan timbangan dan takaran kepada orang lain, yukhsirun, mengurangi. Ini variabelnya. Nah, yang terakhir adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran itu menyoroti sebuah jenis aktivitas perdagangan, aktivitas penghasilan, mencari penghasilan yang dilakukan oleh orang banyak pada saat itu. Yang terbatas kepada dua hal saja sebenarnya. Ada peternakan, ada perdagangan. Nah, kalau perdagangan itu diungkap oleh Al-Quran di dalam ayat yang lain. Nah, rihlatis syita'i was-shayf, kan gitu. Kalau peternakan ya kita sudah tahu, orang Arab itu suka beternak unta dan juga beternak kambing. Nah, jadi yang disebutkan sebagai filosofis yang disebutkan oleh ayat ini adalah secara garis besar hanya menyebutkan sebuah jenis aktivitas dan perdagangan yang dilakukan oleh manusia. Namun, setiap kelicikan dan juga kecurangan yang artinya mengurangi volume terhadap sebuah objek transaksi
maka itu terkategori sebagai mutaffif dan juga perbuatannya itu sebagai at-tatfif. Nah, kalau zaman sekarang kan banyak jenis pekerjaannya. Perdagangan, jual beli, mulai dari warung kopi, warung gorengan, lalapan, minimarket kecil, minimarket menengah, sampai minimarket yang kelas besar seperti Giant itu. Ada yang jual buah-buahan, ada yang jual sapi. 3-4 tahun yang lalu muncul istilah sapi gelondongan. Sebelum dijual, sebelum ditimbang sapi itu, air keran itu dimasukkan ke mulutnya sehingga perut sapi itu penuh dengan air. Air aja isinya. Sehingga sapi itu menjadi lebih berat. Ada namanya sapi gelondongan. Lalu jenis pekerjaannya juga bertambah, ya, mulai dari yang berprofesi jenis pekerjaan guru, dosen, kemudian pekerja kantoran, ya, pekerja mall, kemudian PNS, tentara, polisi. Nah, dengan mengikuti analogi dari apa yang disebutkan oleh ayat ini, apabila meminta haknya, maka dituntutnya secara penuh. Tapi apabila memberikan hak kepada orang lain, maka kemudian yukhsirun, merugikan, memberikan kerugian. Oleh karena itu, maka yang tadinya satu jenis pekerjaan yang disorot oleh ayat ini, maka dapat dianalogikan kepada jenis-jenis pekerjaan yang lain. Yang intinya adalah mengurangi volume, mengurangi kualitas. Nah, itu variabel yang disebutkan oleh ayat ini. Nah, lalu ketika ayat ini kita tafsirkan secara utuh, ya, al-makna halakun syadidun wa adabun alimun lil mutaffifin. Kebinasaan besar dan juga azab yang pedih terhadap pelaku-pelaku kecurangan, pelaku-pelaku kelicikan. Apa variabel dari kecurangan dan kelicikan itu sehingga mereka layak mendapatkan halak syadid dan azab alim? Alladzina yabkhasuna huquqan nasi fi halatail kaini wal wazni wa ma yushbihuhuma. Yang cenderung mengurangi hak-hak orang lain dalam dua kondisi, takaran dan timbangan, ataupun yang menyerupai takaran dan timbangan itu. Filosofisnya sama-sama mengurangi volume, mengurangi jumlah, mengurangi kualitas, mengurangi kuantitas. Nah, wa ma yushbihuhuma, maupun jenis pekerjaan yang sama dengan mengurangi takaran dan timbangan itu. Oleh karena itu, contohnya adalah di dalam ayat ini, idashtaru minan nasi syai'an harasu ala ayyakhudu huquqahum minhum kamilatan ghairi mangkusatin. Apabila mereka membeli sesuatu dari orang lain, mereka mengawasi untuk mengambil, menerima hak mereka itu secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun. Sebaliknya, idza ba'u syai'an, idza ba'u lahum syai'an, apabila mereka menjual sesuatu terhadap orang lain dengan cara antorikil kaili wal wazni au ma yushbihuhuma,
dengan cara takaran dan timbangan, ataupun yang sama dengan cara itu, yukhsarun. Mereka mengurangi, merugikan, mengurangi volume, mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi jumlah, mengurangi kuantitas. Jadi bisa kita pahami satu hal, adik-adikku yang saya cintai. Walaupun fokus jenis pekerjaan yang disebutkan di dalam ayat ini mengarah kepada sebuah aktivitas, yaitu perdagangan dan jual beli, namun interpretasi dari ayat ini bisa dianalogikan kepada jenis-jenis pekerjaan yang lain dengan kesamaan filosofis atau interpretasi, yaitu mengurangi takaran, mengurangi timbangan, mengurangi jumlah, mengurangi volume, mengurangi kuantitas. Oleh karena itu, maka vonis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelaku-pelaku mutaffifin yang seperti ini adalah wailun, neraka wail. Itu yang bisa kita ambil dari surah Al-Mutaffifin ini. Mudah-mudahan manfaat perkuliahan kita pada hari ini, dan semoga adik-adik semua sehat walafiat. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materinya nanti saya kirimkan di grup ya. Wallahu a'lam bishawab. Fama sahha fahuwa minallahi subhanahu wa ta'ala, wa ma akhta'a fahuwa minni wa minasyaitan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.